Gym adalah olahraga untuk orang yang bodoh atau untuk orang yang sangat jenius. Saya yakin video ini akan menuai pro dan kontra, dan saya harap kalian nonton videonya sampai habis dulu. Tujuannya apa? Biar kalian lebih terliterasi atau lebih kritis, karena banyak orang nonton setengah atau bahkan nonton clickbaitnya doang terus langsung marah-marah di komen. Saya nggak butuh orang kayak kalian. Jadi ini ceritanya adalah saya ngobrol sama beberapa teman saya dan terbesit suatu argumentasi bahwa gym itu adalah latihan untuk orang yang kurang pintar. Kenapa? Karena tidak membutuhkan kepintaran sama sekali, tidak membutuhkan skill yang begitu banyak gitu ya intinya. Tapi apakah benar seperti itu? Dan sebenarnya kalau kalian lihat background saya, yang dimana saya adalah seorang professional coach, ya kalian harusnya tahu lah jawaban saya apa. Tapi saya nggak mau segampang itu untuk kasih jawaban itu ke kalian. Saya mau ajak kalian untuk sedikit berpikir. Perkenalkan, saya Deoni Senjaya, saya adalah seorang professional fitness coach yang sudah membantu ratusan, bahkan ribuan orang untuk mencapai performa dan tubuh impiannya. Jadi di sini kita akan bahas kenapa gym itu adalah olahraga untuk orang yang kurang pintar dan olahraga untuk orang yang sangat jenius. Kenapa argumentasi gym itu untuk orang bodoh bisa muncul dari percakapan teman-teman saya. Yang pertama adalah gym itu tidak mempunyai stimulasi mental yang begitu banyak. Memang betul. Ketika kalian latihan ya kalian tinggal perlu lakuin gerakan itu oaja. Kalian tinggal perlu betot aja gitu. Gak ada perlu untuk mikir terlalu banyak. Dan gym juga itu lebih ke repetitive action. Mau gimana pun kalian latihannya ya akan seperti itu aja. Berbeda dengan saya misalkan ketika Brazilian Jiu-Jitsu, di mana saya harus berpikir langkah apa yang saya harus ambil, reaksi saya terhadap gerakan lawan saya itu harus seperti apa. Itu sangat-sangat berbeda sekali. Terus selanjutnya gym juga adalah olahraga atau latihan yang sangat-sangat predictable. Jadi ya untuk orang-orang yang gampang bosenan atau di sini orang-orang yang pintar ya. Saya nggak bilang orang pintar itu bosenan, tapi ya ini argumentasi saya ya pas saya ngobrol. Jadi saya harap kalian terima dulu aja. Jadi untuk orang-orang yang sedikit pintar dan gampang bosanan, kegiatan ini tuh sangat-sangat tidak menyenangkan gitu. Dan yang terakhir yang saya sebut tadi itu adalah less skill required. Jadi ketika kalian nge-gym, kalian nggak butuh skill yang gimana-gimana kok. Kalian tinggal butuh grit atau kemauan kalian aja untuk nge-push. Jadi dari argumentasi tadi, teman saya ini berkesimpulan bahwa ya dia mungkin nggak cocok untuk nge-gym dan saya nggak memaksain gitu. Tapi it's okay, saya tahu alasan ada munculnya argumentasi ini. Dan saya nggak menyalahkan hal itu, karena memang itu adalah part of fitness, part of going to the gym. Tapi yang kalian perlu tahu di sini adalah justru olahraga yang terkesan untuk orang bodoh ini berarti bisa dilakukan oleh orang pintar sekalipun harusnya kan. Dan ini membuktikan bahwa orang yang tidak pintar itu pun bisa fit gitu, bisa sukses di bidang fitness. Kalian nggak butuh hal yang pintar gimana-gimana kok untuk kalian bisa sukses. Karena dalam dunia fitness ini, itu kalian cuma perlu 80% dari kemauan kalian aja. Sisanya baru kita bisa kondisikan dengan teknik, dengan cara, dengan strategi, ataupun dengan sisi kepintaran atau saya bilang sisi IQ-nya. Setelah itu baru saya berpikir, lalu kenapa ya kira-kira Jeff Bezos, kenapa ya Elon Musk, kenapa Mark Zuckerberg itu mulai untuk latihan fisik? Kenapa ya? Padahal mereka orang pintar. Bahkan mereka itu bisa dibilang jenius. Jadi kalau kalian dalemin dari antara semua olahraga, jika kalian cukup pintar ya, kalian akan menemukan hal spesial terkait dari gym atau resistance training ini. Sebenarnya gym atau resistance training itu adalah olahraga yang tidak terlalu banyak effort, tapi hasilnya atau results-nya itu sangat-sangat tinggi. Jadi kita bilangnya lowest effort, highest results. Dengan kalian latihan 2-3 kali seminggu dengan durasi 45-60 menit aja, kalian itu bisa mendapatkan hampir semua manfaat dari resistance training. Jadi effortnya itu nggak setinggi itu gitu sebenarnya. Yang selanjutnya yang saya lihat, kenapa orang jenius mulai ingin berlatih fisik adalah karena memang latihan fisik itu enhance productivity. Saya sudah sering sekali bilang bahwa manusia itu bekerja menggunakan energi. Kalau misalkan energi kita tinggi, maka kita bisa melakukan banyak hal dengan waktu lebih singkat gitu. Ada beberapa riset yang saya baca bahkan IQ seseorang itu bisa di-maintain atau bertambah dengan adanya aktivitas fisik gitu. Dan gak cuma kepintaran atau IQ, productivity kalian juga akan naik jika kalian melakukan aktivitas fisik secara rutin. Yang selanjutnya adalah gym itu juga transferable atau berguna untuk hampir semua olahraga lainnya. Kalian mau ngomongin segala macam sports dari paddle, yoga, berenang, mungkin ada wrestling atau gulat, BJJ, kalian mau ngomongin bola ataupun boxing sekalipun, hampir semuanya itu bisa mendapatkan manfaat dari adanya resistance training ini. Dan jika kalian lihat hampir semua atlet yang hebat seperti Kobe Bryant, seperti mungkin Manny Pacquiao, kalian lihatlah semua atlet ya. Most dari mereka itu pasti ada yang namanya conditioning. Dan conditioning ini ngapain? Selain kardio, pasti ada angkat bebannya. Dan yang terakhir saya juga mau membahas efek
emotional intelligence. Jadi menurut saya gym itu kan nggak perlu pintar seperti apa yang saya ngomong sebelumnya. Tapi kalian perlu mempunyai emotional intelligence khususnya terhadap diri kalian sendiri. Gimana caranya kalian aware terhadap diri kalian sendiri ketika latihan, gimana caranya kalian bisa push diri kalian sendiri dan bisa kontrol emosi kalian. Dan selain dari IQ, sebenarnya EQ itu juga adalah sebuah intelligence yang cukup penting untuk seseorang. Apalagi jika digabungkan keduanya, saya yakin hampir 100% pasti kalian akan go somewhere. Jadi kalau kalian adalah orang yang cukup jenius atau cukup pintar dan kalian ngulik tentang fitness, maka kalian akan menemukan bahwa gym itu adalah suatu kegiatan yang resultnya itu crazy good. Jadi sebenarnya permasalahannya bukan masalah pintar atau enggak kalau di gym itu. Ibarat saya ngomong, kamu mandi ya mau kalian pintar atau enggak ya mandi, ya tujuannya bersih gitu. Kalian pintar ya nggak harus pintar ketika mandi kan, yang penting ada tujuannya gitu, bersih. Mungkin dengan kalian pintar, let's say ketika kalian mandi kan ada tahu oh selaknya gini dihitung semuanya, meskipun lucu ya, tapi mungkin itu akan menambah efektivitas dari mandi kalian. Tapi tetap esensinya adalah mandi kan, nggak boleh malas gitu. Dan di sini permasalahannya adalah bukan pintar atau enggak. Ketika kalian ngomongin soal fitness kan nggak perlu sepintar itu gitu. Yang kalian harus overcome itu adalah boredom atau kebosanannya. Karena memang gym itu secara jujur ya, saya bilang udah 10 tahun latihan memang agak membosankan. Terlepas dari kalian pintar atau enggak, bayangin kalau misalkan kalian pintar nih dan kalian bosanan, tapi kalian akhirnya bisa untuk overcome sifat gampang bosan kalian. Maka saya yakin di dunia ini nggak ada yang kalian nggak bisa capai gitu kan. Jadi permasalahannya sekali lagi adalah overcoming boredom. Jadi di sini saya akan sharing ke kalian tips saya untuk bisa bantu klien saya yang bosanan ini biar bisa tetap progres dan bahkan bisa mulai menyukai untuk pergi ke gym ya. Yang pertama itu adalah minimum effective dose. Gak semua orang itu mau hasil yang maksimal, tapi semua orang mau hasil yang optimal. Dan hasil yang optimal itu ngomongin gimana caranya kalian bisa balance effort kalian dengan hasil yang kalian dapat. Memang betul, ketika kalian menambah effort kalian pasti hasilnya akan naik terus. Tapi ingat bahwa manusia itu bekerja berdasarkan energi. Ada titik di mana kalian nggak bisa lagi untuk tambahin effort kalian karena mungkin resultnya nggak naik sebanyak itu. Maka yang kita harus tahu adalah minimum effective dose. Jadi lakukanlah gerakan dengan jumlah yang nggak usah terlalu banyak dulu dan set yang nggak usah terlalu banyak dulu. At least kalian bergerak dulu dan mulai mengetahui esensi dari latihan angkat beban itu sendiri. Yang kedua adalah make it short. Sama seperti minimum effective dose. Kalian jangan buang-buang waktu di gym karena nggak semua orang itu mau pergi ke gym gitu ya untuk sosialisasi. Nggak, ada beberapa dari kita yang mau pergi ke gym ya karena memang mau latihan. Dan mindset yang kita punya adalah let's get it over with ya. Yang penting datang selesai ya udah. Just make it short. Dan yang ketiga ini yang paling penting yaitu adalah find and appreciate enjoyment. Di sini saya sangat-sangat menyarankan kalian untuk tracking performa kalian. Karena di gym itu memang tidak kompetitif ya. Gym itu membosankan, tidak kompetitif. Dan yang kalian kompetisikan adalah kalian melawan diri kalian yang masa lalu. Saya tahu ini banyak dipakai, kata mutiara ini banyak sekali dipakai sama influencer-influencer ataupun motivator di luar. Tapi memang itu benar. Jadi ketika kalian sudah menemukan gitu ya, oh saya udah berprogres nih, saya enjoy nih. Dan setiap latihan saya ngerasa seneng, ada pumpnya. Nah itu kalian harus find dan appreciate hal itu. Dan kalian harus reinforce. Ketika kalian ulang-ulang terus, kalian dapetin itu terus, maka saya yakin itu akan jadi sesuatu yang kalian cukup enjoy. Dan yang paling terakhir yang saya harus kasih tahu adalah memang ada beberapa orang yang malas dan gak akan pergi ke gym dalam jangka waktu yang dekat ya. Kalian harus terima. Karena sebagus-bagusnya gym, ya gak semua orang punya grade-nya. Saya sempat bilang juga, mungkin untuk orang seperti itu mereka harus nunggu aja. Karena ada satu titik di mana rasa sakit mereka itu akan mengalahkan rasa malas mereka. Mungkin di umur 40, 50, ketika mereka udah mulai susah untuk bergerak, mereka baru mulai sadar pentingnya untuk aktivitas fisik. Karena nggak sedikit loh klien saya yang udah berumur baru datang ke saya. Akhir kata, gym itu untuk orang bodoh memang. Tapi juga gym adalah untuk orang yang sangat pintar. Dan bahkan saya bisa bilang gym itu untuk semua orang. Tinggal tahu aja gimana cara akalinnya, cara enjoy-nya, dan semua ada waktunya.